Selamat siang pemirsa dan pendengar. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, strategi pemasaran menjadi salah satu kunci utama dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai tren dan strategi marketing yang efektif di era digital saat ini, telah hadir bersama kita seorang konsumen marketing. Selamat siang, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan posisi Anda saat ini? Halo, nama saya Ode Ade Fadila, posisi bekerja sekarang sebagai konsultan marketing. Sudah berapa lama Anda berkarir dengan konsultan marketing? Sudah 2-3 tahun. Bagaimana kondisi pemasaran bisnis di Indonesia saat ini, Bung? Saat ini ya, pemasaran di zaman sekarang tuh mungkin bisa dibilang naik turun karena ngelihat dari tren yang ada. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha dalam memasarkan produknya? Gimana? Apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha dalam memasarkan produknya? Banyak sih, apalagi di era digital zaman sekarang itu banyak faktor. Faktor pertama mungkin dilihat dari faktor digital, adanya logaritma, yang dimana sifat logaritma sendiri itu berubah-ubah. Apalagi kalau seandainya ngomongin tentang sosmed, logaritma di dalam sosmed itu berubah-ubah setiap bulan, hampir setiap 3 bulan sekali. Dan kalau seandainya misalkan ngomongin apa tadi teh? Tantangan terbesar? Tantangan terbesar untuk selaku pengusaha melakukan marketing paling ngelihat dari sisi geografisnya sendiri, sisi dari pangsa pasarnya sendiri, dan sisi behavior si konsumen. Nah itu harus tantangan terbesar sih, karena jangan membakar uang yang tidak perlu akhirnya. Oke. Menurut Bung, ini seberapa penting peran digital marketing di era sekarang? Era digital marketing zaman sekarang penting banget karena kita bisa memasarkan tanpa harus keluar modal banyak. Jadi begitu ya. Oke. Bagaimana cara membangun brand yang kuat di tengah persaingan yang semakin ketat? Gimana? Bagaimana cara membangun brand yang kuat di tengah persaingan yang semakin ketat ini di era sekarang ini? Digital ya? Ya. Di digital sekarang kalau saya mau membangun citra ataupun membangun brand yang semakin kuat ya harus sering-sering konsistensi untuk membuat konten. Dan gimana caranya konten-konten yang dibuat itu melekat pada konsumen ataupun rakyat yang di pinpointnya. Oh begitu ya Bung. Saran Bung, gimana nih UMKM yang memiliki anggaran pemasaran terbatas? UMKM yang memiliki anggaran pemasaran terbatas. Ya mungkin saran dari saya mah lebih memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosmed dan lebih melek terhadap teknologi untuk digital marketingnya, karena banyak banget fitur-fitur di sosmed ataupun platform digital yang ternyata itu murah dan malah gratis. Oh jadi begitu ya Bung. Nah terakhir nih, tren marketing apa yang diprediksi akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Teknik marketing, tren marketing sih nggak ada yang jelas untuk teorinya. Paling ngelihat dari tren marketing ya, ngelihat dari digital marketing mah ya follow the flow, terus ngelihat dari CTA-nya, dan ngelihat dari digital marketingnya sendiri. Karena kan kalau ngomongin marketing banyak ya teorinya, ada marketing funnel dan segala macam. Kalau ngomongin tren sih mungkin ngelihat dari tren yang ada di sosmed aja, ngikutin aja, follow the flow. Nah, saran Bung gimana nih untuk para pelaku usaha yang ingin meningkatkan pemasaran bisnisnya? Saran sih lebih ditingkatin aja untuk konsistensi konten dan ditingkatin aja untuk ranah produksi konten, karena itu sangat berpengaruh untuk citra dari suatu brand tersebut agar bisa mengikis anggaran dan lebih efektif dalam melakukan pemasaran. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi dan diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.